Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Bangsa kita kembali berduka, bangsa kita kembali menangis, bangsa kita kembali dilanda kesedihan yang sangat mendalam dengan terjadinya erupsi Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang telah banyak menelan korban, baik korban harta maupun korban jiwa. Kita doakan bersama bahwa di balik musibah itu insya Allah akan ada hikmah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Lumajang sana dan sekitarnya, mereka diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dampak dari erupsi itu, semoga mereka mendapatkan husnul khatimah, diberikan tempat yang layak di alam barzahnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan mereka menjadi kelompok para yang mati syahid atau syuhada. Jadi kita doakan semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang jelas bahwa bagi seorang muslim, musibah itu insya Allah akan diberikan kompensasi oleh Allah berupa pengurangan dosa, diambilnya dosa-dosa kita dan ditambahkannya pahala kita. Sebab itu seorang muslim yang baik kualitas imannya, dia akan senantiasa bersabar menghadapi segala musibah yang Allah berikan kepadanya. Satu hal yang jelas bahwa Semeru itu kan makhluk Allah, ya. Semeru itu kan tentaranya Allah yang tidak akan mungkin menyerang manusia kalau tanpa atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Semeru mengeluarkan lahar yang begitu mengerikan, itu semua perintah Allah. Ketika Semeru mengeluarkan asap yang begitu panas dan mengganas, itu pun atas perintah dari Allah. Meletusnya Semeru yang membawa malapetaka besar, semua itu terjadi atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua musibah yang terjadi di permukaan bumi ini tidak akan pernah terjadi kalau tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi dengan tidak sendirinya, tapi ada yang mengatur, yakni Allah. Banjir yang melanda bukan datang dengan sendirinya. Tsunami yang melanda bukan datang dengan sendirinya. Angin puting beliung yang menghancurkan semua yang ada, itu pun datang bukan sendirinya. Gempa bumi yang meluluhlantakkan seisi yang ada di atas bumi, itu pun terjadi bukan dengan sendirinya. Jadi semua musibah yang terjadi termasuk erupsinya, meletusnya Gunung Semeru, itu bukan dengan sendirinya, tapi atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung itu makhluk, air itu makhluk, angin itu makhluk, lautan itu makhluk, bumi ini makhluk, tanah juga makhluk. Dan makhluk akan bergerak kalau atas perintah dari yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang terjadi atas perintah dari Allah, tidak terjadi dengan sendirinya. Atas perintah Allah dan atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang boleh meninggalkan Semeru, tapi jangan pernah meninggalkan yang menciptakan Semeru.
Orang boleh lari dari Semeru, tapi jangan pernah orang lari dari yang menciptakan Semeru. Orang boleh menghindar dari Semeru, tapi jangan pernah menghindar kepada yang menciptakan Semeru. Justru apabila ingin agar Semeru mengakhiri erupsinya, maka dia harus pandai mendekatkan diri kepada yang menciptakan Semeru. Kalau pendekatannya maksimal kepada Allah sang pencipta Semeru, insya Allah Allah akan segera mengakhiri musibah ini. Jadi cara menangani musibah yang sangat efektif adalah bagaimana kita meningkatkan amal ibadah dan taubat kita. Yang terpenting nih, taubat kita kepada Allah. Sebab yang namanya musibah itu hubungannya erat dengan dosa manusia. Hubungannya erat dengan perilaku manusia. Sehingga ada satu hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Hadis qudsi ini patut menjadi sebuah renungan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban," kata Allah. Kadang-kadang kalau bahasa kita, kadang-kadang kalau Allah menyaksikan bagaimana perilaku manusia di permukaan bumi ini, Allah itu marah dan ingin sekali menghantam manusia dengan azab. Jadi ketika Allah menyaksikan betapa rusaknya akhlak manusia, begitu kacaunya tindak tanduk manusia di permukaan bumi ini, Allah itu marah. La ahammu bi ahlil ardi azaban, ingin sekali Allah menimpakan kepada penduduk bumi ini azab yang sangat besar. Jadi musibah yang terjadi di permukaan bumi ini sangat erat dengan perilaku manusia. Kalau perilaku manusia sudah melampaui batas, sudah melupakan Allah, perilakunya sudah keterlaluan, sudah rusak dan bejat, kata Allah, ingin sekali aku hantam mereka dengan azab yang begitu pedih, azab yang begitu besar. Tapi kata Allah, falamman nadartu ila ummari buyuti, tapi tatkala aku melihat di permukaan bumi itu masih banyak orang yang memakmurkan rumahku. Rumahku itu siapa? Yakni masjid ini, musola, tajuk, langgar. Ini rumah Allah. Jika aku melihat ada di bagian mereka ada yang memakmurkan masjid, ada orang yang mondar-mandir pulang pergi ke masjid, melaksanakan berjamaah di masjid, memakmurkan masjidku, wal mutahabbina fi, dan mereka juga saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, mereka juga beristighfar di waktu sahur. Saraftu azabi anhum, maka aku angkat kembali azabku dari mereka. Subhanallah. Jadi inilah yang meredam murka Allah. Jadi Allah itu begitu melihat kelakuan manusia yang begitu rusak, kemungkaran di mana-mana, kemaksiatan tidak terbendung, masjid dilupakan orang, tempat maksiat yang ramai, orang melupakan agama, orang melupakan kewajibannya sebagai hamba, meninggalkan rukuk, meninggalkan sujud, meninggalkan agama. Kalau melihat peristiwa itu, bagaimana rusaknya akhlak manusia, ingin sekali aku hantam mereka dengan azab yang begitu besar. Allah itu murka. Murka kalau melihat perilaku manusia yang sudah keterlaluan. Tetapi ada yang menyebabkan kemudian Allah itu mereda amarahnya. Apa itu? Ila umari buyuti, melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang ahli ke masjid, orang yang suka berjamaah di masjid, meramaikan masjid-masjid Allah. Mereka juga saling mengasihi, saling mencintai karena Allah, menjaga silaturahim, menjaga persatuan dan ukhuwah. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka juga suka beristighfar. Ini yang meredak murkanya Allah. Saraftu adzabi anhum, aku tarik kembali azabku dari mereka. Jadi kalau melihat hadis qudsi ini adalah bagaimana cara agar musibah ini semakin berkurang dan berkurang,
Kita jangan bikin Allah emosi, cara kita ya. Jangan bikin Allah marah. Jangan bikin Allah kemudian bernafsu ingin menghancurkan kita dengan azabnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, makmurkan masjid Allah. Jangan pernah tinggalkan masjid. Tadi saya katakan bahwa kita boleh lari dari Semeru, tapi jangan pernah lari dari yang menciptakan Semeru. Kita boleh menghindar dari Semeru, tapi jangan pernah menghindar dari yang menciptakan Semeru. Justru ketika Semeru bererupsi, mengeluarkan laharnya, meletus dengan dahsyatnya, kita harus semakin erat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah segera mengakhiri musibah ini. Dan memang musibah itu ada 3 motif ya. Ada 3 motif. Apabila musibah ini menimpa kepada orang-orang yang beriman, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, maka musibah yang terjadi insya Allah tujuannya adalah untuk menguji kelompok orang tersebut. Tapi kalau musibah yang terjadi kepada orang yang beriman, yang ahli ibadah, tapi suka bermaksiat, jadi kelompok-kelompok 50-50 ini, jadi pengajian suka, tempat maksiat juga jalan. Ibadah rajin, tempat-tempat mungkar juga ramai. Orang yang beriman yang berbuat maksiat mendapatkan musibah, ini motifnya adalah teguran. Untuk menegur agar mereka ingat kepada Allah kembali. Jadi kalau ada orang yang suka bermaksiat, ya, dia ahli ibadah, ahli puasa, suka ke masjid, tapi suka bermaksiat juga, mendapatkan musibah, jangan GR kemudian saya lagi diuji oleh Allah. Teguran itu mungkin, bukan diuji. Wong kita banyak dosanya. Kita kalau nggak ditegur itu biasanya kita akan kebablasan. Perlunya Allah menegur kita agar kita saat berbuat dosa terus tidak larut dalam sebuah dosa itu. Kita ingat kepada Allah, memperbaiki yang kurang, mengurangi yang berlebihan. Itu dalam kita menghadapi musibah dari Allah. Ya kalau teguran masih mending, artinya Allah masih sayang kepada kita. Ditegur jangan sampai lupa. Nih kau orang yang beriman, kau cinta kepadaku kan, kau ahli ibadah kan, kenapa kau bermaksiat? Aku tegur kamu supaya kembali kita kepada jalan yang benar. Dan yang ketiga ini, kalau musibah yang menimpa kepada sekelompok manusia, sekelompok kaum yang orangnya durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka musibah yang terjadi itu adalah azab, hukuman. Kita berlindunglah dari Allah, mudah-mudahan musibah yang terjadi bukan hukuman. Paling tidak kita bermohon mudah-mudahan musibah yang ada paling enggak ya teguran lah, agar kita tertegur, ya. Kita banyak kesalahan kemudian kita sadar kembali kepada Allah. Dan semoganya musibah yang ada itu bentuknya adalah ujian. Beruntung kalau bentuknya adalah ujian. Kalau di Lumajang sana penduduknya adalah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, maka erupsinya Semeru merupakan bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kenapa? Kalau kita mendapatkan musibah bentuknya adalah ujian, berarti iman kita diperhitungkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bersabar dan bertawakal. Bersabar dan tawakal. Dengan sabar itulah kemudian Allah akan memberikan kompensasi. Dikuranginya dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita. Kalau bentuknya adalah ujian. Dan ujian ini merupakan cara bagaimana Allah akan menaikkan derajat kita, menaikkan kita ke kelas yang lebih tinggi. Seperti anak sekolah ya. Anak sekolah itu kalau dia mau naik kelas wajib mengikuti ujian. Kalau kemudian tidak lulus menghadapi ujian ini, maka tidak akan bisa naik ke kelas berikutnya. Itu anak sekolah. Tidak semudah itu anak sekolah naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau tanpa adanya ujian nggak bisa, harus diuji. Sampai di mana kemampuan dia, pantaskah dia kemudian naik ke kelas yang berikutnya?
Semakin tinggi kelasnya akan semakin berat ujiannya. Nah, kita pun sama di mata Allah. Selayak manakah kita mendapatkan kelas yang lebih tinggi di mata Allah, dinaikkan derajat kita, akan diuji kelayakannya melalui ujian itu. Semakin bagus nilai iman kita, maka ujiannya akan semakin berat. Semakin bagus mutu dan kualitas iman kita pun akan semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka semestinya kita patut bersyukur kepada Allah. Seandainya kita diberikan musibah yang begitu berat, artinya iman kita diperhitungkan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari keterangan Allah, Al-Quran Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157 ya. Di sana Allah menjelaskan beberapa bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kata Allah, walanabluwannakum, dan pasti kalian akan kami uji. Ada bahasa pasti ya. Dan pasti kalian semua akan kami uji. Bisyai'im minal khauf, dengan sebagian kecil rasa takut. Jadi rasa takut yang menyelimuti hati manusia, orang-orang yang beriman, itu bentuk daripada ujian Allah. Jadi ketika orang-orang Lumajang sana mereka berlarian, ada yang menangis, ada yang teriak-teriak minta tolong, ada yang menjerit. Mereka begitu takut menghadapi kedahsyatan erupsi dari Semeru. Itu bentuk ujian dari Allah. Dengan rasa takut itu, manusia mampukah dia kemudian mengendalikan diri? Tetapkah dia beriman kepada Allah atau lari kepada Allah? Jadi semestinya ketika kita kemudian takut dengan terjadinya erupsi itu, dengan lahar yang begitu menggila itu, dengan asap yang panas itu, kita semua takut. Tetapi kita harus lebih takut lagi dengan yang mengeluarkan itu. Kita mesti lebih takut lagi kepada yang menciptakan Semeru. Kita lebih takut dengan yang menyebabkan kejadian itu ada. Artinya takutlah kamu kepada Semeru, tapi harus lebih takutlah kamu kepada Allah yang menciptakan Semeru. Kalau rasa takut kita kepada Allah itu sudah tertanam dengan bagus, bahkan kuat melekat dalam jiwa kita, insya Allah rasa takut itu menyebabkan Allah akan menghentikan musibah yang terjadi. Jadi kata Allah, kami uji manusia, orang-orang yang beriman, sebagian kecil dari rasa takut. Kalau dalam kehidupan kita, banyak orang yang rasa takut ini melanda. Yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut pensiun, takut turun dari jabatannya, takut ini, takut itu, yang terakhir takut mati. Ya kalau masih takut mati masih mending, artinya dia ada kemauan untuk memperbaiki diri. Kalau yang kaya takut miskin kemudian pelit, ini yang buruk. Mestinya orang yang kaya yang berlipat-lipat hartanya, kalau dia takut miskinnya sedekahkan. Banyak dia bersedekah. Kenapa? Dengan bersedekah hartanya akan semakin bertambah. Dia akan dihindari dari kemiskinan. Tidak mungkin ada orang yang ahli sedekah kemudian oleh Allah dibangkrutkan. Tidak mungkin ada orang yang ahli sedekah awalnya dia kaya kemudian miskin gara-gara sedekah, itu tidak ada. Nggak ada orang cerita, Mas, kamu tahu nggak itu orang kenapa miskin? Kenapa? Oh dulu orang kaya. Orang kaya, iya. Kok miskin? Nggak, itu gara-gara ahli sedekah, suka memberi, suka nyumbang, suka sodako, akhirnya jatuh miskin. Saya kira nggak ada orang cerita begitu ya. Yang ada itu orang dulunya miskin loh Mas. Miskinnya, iya, orang nggak punya. Sekarang, wah sekarang kaya. Kenapa? Orangnya suka sedekah.
suka sedekah, suka berinfak, suka memberi, suka zakat. Sehingga dengan infak itulah, dengan sedekah itu Allah melipat gandakan rizkinya yang ada itu. Allah tambah rizkinya, Allah tambah hartanya. Gak ada orang kemudian ahli sedekah langsung jatuh miskin. Jadi takut-takut yang tidak beralasan. Yang punya jabatan takut diberhentikan jabatannya. Ngapain takut? Uang dulu juga itu jabatan kau nggak sandang kok, kau nggak punya kok. Ketika Allah memberi jabatan itu dan Allah ambil kembali jabatan itu, ya harus siap. Jangan sampai kata Nabi, azizan jalla, ada orang yang jatuh hina, orang mulia jatuh hina. Azizan jalla, orang mulia jatuh hina. Yang semula pejabat tinggi, kemana-mana dihormat dan dikawal. Begitu dia turun dari jabatannya, kalau mentalnya nggak kuat-kuat amat, dia akan depresi, orang seperti itu ya. Akan depresi, akan stres. Karena dia nggak siap untuk melepas jabatannya. Ini karena apa? Karena dia menganggap bahwa jabatannya adalah milik dia. Dia nggak merasa bahwa jabatan itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala kita merasa memiliki sesuatu, maka ketika sesuatu itu hilang, maka kita akan semakin sakit. Semakin cinta kita kepada benda itu, ketika benda itu menghilang, maka kita akan semakin sakit. Jadi yang pertama, Allah menguji kita dengan rasa takut. Wal ju'i, dan juga rasa lapar. Berapa banyak orang yang terkena musibah ya. Mereka hidup di pengungsian, makan apa adanya. Yang orang kasih itulah yang dimakan. Kadang tiap hari makan mie instan saja. Tiap hari makan bubur saja. Karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Jadi rasa lapar itu bagian daripada ujian. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang ada di Lumajang sana, yang masih berada di tempat pengungsian, yang mungkin mereka suka merasakan lapar dan nggak tahu sampai kapan. Ini yang kemudian menyebabkan kita muncullah sikap yang namanya solidaritas sosial, memberi kepada mereka yang punya rezeki, berbagilah dengan mereka yang sedang kena musibah. Bahkan bukan cuma di Lumajang sana ya, di Indonesia sekarang banyak sekali wilayah yang mulai terendam banjir. Bahkan ada lagi di sebagian wilayah bangsa kita yang terkena musibah gempa. Jadi memang kalau musim hujan ini biasanya berbagai macam musibah banyak terjadi. Angin puting beliung pun terjadi. Jadi semua itu adalah, kalau memang kita orang yang beriman dan ahli ibadah, semoganya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita ujian rasa lapar. Dan memang ini sudah dididik oleh agama saat kita melaksanakan ibadah saum. Saat kita melaksanakan ibadah saum, kita lapar, kita haus, Allah uji kita. Nah, mestinya ketika seorang muslim menghadapi situasi terjepit di mana dia merasakan lapar, nah, orang muslim yang baik dia akan terdidik, akan terbiasa karena dia suka berpuasa. Di dalam berpuasa itulah baik puasa Ramadan yang wajib-wajib maupun puasa yang sunnah-sunnah. Ini kan mendidik kita agar kita merasakan bahwa beginilah orang yang lapar, sangat tidak nyaman. Nah, ketika melihat saudara kita yang kelaparan, mestinya muncul sikap solidaritas sosial, memberi. Jangan sampai mereka sedang hidup di pengungsian, sedang kelaparan, kehausan, ingin makan yang layak, mendapatkan obat-obatan, mendapatkan santunan, uang, bahkan pakaian yang layak pakai, karena mereka banyak yang tertimbun oleh debu-debu erupsi ini. Kita mestinya yang berlebih harus merasakan mereka adalah kita, kita adalah mereka. Mereka merasakan penderitaan, itu pun harus kita rasakan. Maka kita untuk menanamkan rasa
jiwa memberi itu, kita harus banyak-banyak merasakan bahwa kitalah seperti mereka, banyak memberi. Yang punya rezeki, berbagi dengan mereka. Yang punya obat-obatan, berikan kepada mereka. Jadi semua itu dalam rangka kita menciptakan situasi kekeluargaan dan persaudaraan kita. Bahkan bukan cuma di antar daerah saja ya. Saudara kita yang di luar sana, Palestina misalkan, yang mereka tiap hari menghadapi situasi mencekam, mereka ada yang terbunuh, mereka ada yang sakit, dampak daripada senjata Israel misalkan, kita juga harus berbagi dengan mereka. Minimal kita mendoakan mereka agar mereka diberikan kekuatan. Wal ju'i, Allah memberikan ujian dalam bentuk kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan kekurangan jiwa ini juga musibah, ujian dari Allah. Kekurangan harta, kemiskinan. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang terkena musibah, banjir misalkan, gempa misalkan, yang semua rumah mereka hancur berantakan, bahkan erupsi yang sekarang masih terjadi, mereka harus rela meninggalkan rumah-rumah mereka, kediaman mereka, rumah mereka yang bagus, yang indah, yang elok, yang megah, sekarang sudah tanpa bentuk, sudah tidak berbentuk, tertimbun oleh yang namanya debu erupsi ini. Semuanya rusak. Dan mereka juga tidak tahu apakah rumahnya ketika sudah berhenti malapetaka erupsi ini, apakah rumah mereka bisa dipakai kembali. Mereka nggak tahu. Ada yang rusak total, ada yang rusak sebagian. Ya kalau sebagian masih mending, bisa ada harapan untuk diperbaiki. Yang rusak total ini harus dari nol lagi membangun rumah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kekurangan harta ini bentuk dari ujian. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Apa itu? Kematian. Sudah puluhan manusia yang tertendam, tertimbun oleh lahar dan juga debu erupsi ini sudah meninggal dunia. Kita doakan mereka mendapatkan husnul khatimah ya, diberikan alam barzah yang terang benderang. Mereka para syuhada, orang yang mati syahid. Jadi kematian juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan menghadapi peristiwa ini. Pasti semua kita akan mati. Kena musibah atau tidak, yang jelas semua kita akan menghadapi mati. Ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah agar kita semakin sadar kepada Allah bahwa hidup ini sebentar. Hidup adalah tempat kita mencari amal. Hidup tempat kita untuk mendapatkan ridha Allah. Hidup cara kita mendapatkan bekal menuju alam barzah, alam akhirat. Mestinya ketika kita sedang ikut bertakziah ya, ikut bertakziah, memandikan saudara kita, mengkafani saudara kita, mensolatkan saudara kita, bahkan menguburkannya, kita harus ambil iktibar, mengambil pelajaran bahwa saat ini dia, mungkin esok hari, lusa, minggu depan, tahun depan giliran saya. Harus mengambil pelajaran bahwa saya pasti akan menemukan hal yang sama. Kalau begitu, jangan sampai kemudian kita hidup lenggang kangkung, santai-santai berpangku tangan. Tetapi kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan usia, kita harus mendapatkan pahala yang begitu banyak, tabungan amal yang begitu banyak, yang maksimal dengan rentan waktu yang begitu cepat ini. Jangan sampai waktu yang sempit ini justru kita dipakai untuk berleha-leha, nggak mau ibadah, malas-malasan ibadah. Lalu apa yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Was-samarati, dan juga kekurangan buah-buahan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita yang di Lumajang sana dan juga sebagian di negara kita yang terkena dampak musibah, entah itu longsor, banjir dan sebagainya. Berapa banyak mereka kehilangan kebun mereka, kehilangan sawah mereka,
yang mestinya tahun ini mau panen besar, tapi tertimbun oleh longsor, terseok oleh banjir, tertimbun oleh lahar, semuanya habis dalam waktu yang sekejap. Bagi orang yang beriman itu ujian dari Allah, harus tahan, dan tahan. Kalau kita menyalahkan Allah, justru itu akan membahayakan akidah kita. Jangan pernah kita menyalahkan Allah. Ya, berkeluh kesah kepada Allah boleh. Ya Allah, berikan aku kesabaran ya Allah. Ya Allah, rumahku hancur ya Allah. Ya Allah, saudaraku ada yang meninggal ya Allah. Ya Allah, orang tuaku meninggal ya Allah. Ya Allah, ladang kebunku hancur ya Allah. Engkaulah yang melakukan semua itu. Ya Allah, kembalikanlah semua itu seperti semula. Kita berkeluh kesah kepada Allah boleh, tapi jangan sampai kita kemudian menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih semua ini harus terjadi? Ini namanya menyalahkan Allah. Kita boleh berkeluh kesah kepada Allah ya, agar Allah kemudian iba kepada kita menghentikan semua musibah yang ada. Maka perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menghadapi musibah-musibah itu kata Allah, baik itu musibah rasa takutnya, ujian rasa lapar, ujian kekurangan harta, ujian kekurangan jiwa, ujian kekurangan buah-buahan, wabasiri sabirin, gembirakan mereka orang-orang yang sabar. Gembirakan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang apabila mendapatkan musibah dari Allah, idza asabathum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata bahwa semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Berikan mereka, kata Allah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan musibah itu. Ketika mereka bersabar, pasrah kepada Allah, tabah, berikan mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini kabar gembiranya. Bagi mereka lah orang-orang yang bersabar akan mendapatkan sholawat ya, selamat dari Allah, ucapan sholawat dari Allah, warahmah, dan kasih sayang dari Allah. Jadi kompensasi dari kesabaran seseorang menghadapi ujian dari Allah adalah yang pertama sholawat, yang kedua rahmah, kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah, ada dua kata, kasih dan sayang. Artinya apa? Mereka akan dikasih dan mereka akan disayang. Akan dikasih, mungkin mereka akan diganti. Yang rusak-rusaknya Allah ganti, yang hancurnya Allah ganti, yang musnahnya Allah ganti. Ini namanya kasih. Warahmah, kasih dan sayang. Bukan cuma dikasih, tapi juga disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ada 3 kabar gembira bagi mereka orang yang bersabar menghadapi ujian. Pertama, sholawat dari Allah, ucapan sholawat dari Allah. Yang kedua, rahmah. Yang ketiga, muhtadun, hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi insya Allah bagi mereka yang sabar, yang tabah menghadapi ujian dari Allah, mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Mereka tidak akan dilepas dari hidayah. Mereka akan dapat naungan hidayah, kekuatan iman, kekuatan akidah, rasa ingin melaksanakan ibadah, rasa rindu kepada Allah. Ini hidayah. Jadi kalau kita menghadapi musibah dengan menggerutu, dengan menyesali, apalagi marah, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi kalau kita menghadapi musibah itu dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kompensasi. Dosa kita akan diangkat oleh Allah. Allah akan meninggikan derajat kita yang lebih tinggi.